Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, the one and only Mang Dewa. Kali ini Amang lagi-lagi bahas film yang based on true story berjudul The Captain and dirilis pada tahun 2019. Diangkat dari kisah nyata kejadian di tahun 2018 pada pesawat Sichuan Airlines 8633. Menceritakan aksi heroik seorang pilot yang berhasil menyelamatkan pesawat yang ditumpangi 119 orang. Yang mana hal tersebut bisa dibilang mustahil dan penyelamatan itu bisa dikatakan sebuah mukjizat. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar, mari kita gaskan. Pria ini bernama Kapten Liu. Bukan Liu Bei, juga bukan Liu Kang, tetapi Liu Changjian, seorang mantan pilot pesawat tempur Cina yang kini beralih menjadi pilot pesawat komersil untuk sebuah perusahaan penerbangan. Subuh itu dia ada jadwal penerbangan dan sebelum berangkat kerja dia berjanji kepada anaknya yang masih tidur bahwa dia akan kembali malam itu untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya. Setibanya di bandara, di sana sudah ada Kapten Liang dan Kapten Su yang akan berada di kokpit pesawat bersama dengan Kapten Liu. Kemudian juga ada kepala pramugari bernama Nan yang memberikan arahan kepada para pramugari lain. Sebelum mereka terbang terlebih dahulu, seluruh kru yang akan ada di penerbangan dari Chongqing menuju Tibet itu sarapan bersama. Kemudian terlihat suasana keseruan para penumpang yang akan menuju Tibet tersebut. Dan para kru pesawat juga terlihat bersiap-siap menuju pesawat yang akan mereka terbangkan. Pukul 05.05 subuh itu para kru sudah berada di dalam pesawat dan segera melakukan recek kondisi pesawat. Setelah melakukan semua pengecekan, kemudian Kapten Liu menandatangani dokumen keberangkatan tersebut. Di dalam kokpit, Kapten Su juga melakukan standar pengecekan dan semua dalam keadaan baik. Tetapi Kapten Liu terlihat membersihkan kontrol pesawat dengan tisu. Kapten Liu terlihat kurang senang dengan juniornya yaitu Kapten Su. Sehingga Kapten Su pun berinisiatif untuk mencari udara segar sambil mengecek keadaan luar pesawat. Tak lama setelahnya, Kapten Liu mengadakan briefing singkat untuk seluruh kru pesawat. Lalu para penumpang pun memasuki pesawat tersebut. Para penumpang mulai duduk di kursinya masing-masing. Total penumpang yang ada di pesawat itu adalah 119 orang. Pukul 05.50 seluruh penumpang sudah masuk dan siap untuk keberangkatan. Pesawat pun bergerak ke landasan pacu bersiap untuk take off. Saat pesawat sudah berjalan ke landasan pacu, ternyata masih ada penumpang yang menggunakan handphonenya. Saat diminta untuk mematikan handphone, dia malah marah-marah. Dan pramugari Nan pun menenangkan penumpang tersebut. Dan si penumpang walau terlihat kesal akhirnya mau mematikan handphonenya. Pukul 06.26 pesawat pun sudah melakukan take off dan berhasil mengudara. Begitu sudah berada di udara, para pilot pun memakai kacamata mereka karena mereka terbang tepat saat matahari mulai terbit. Suasana yang begitu indah untuk suatu penerbangan. Pukul 06.43 pesawat tersebut berada pada ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 856 km per jam. Dan saat itulah mereka mendapatkan turbulensi parah sehingga Kapten Liu mematikan autopilot dan memerintahkan kopilot Kapten Su untuk meminta izin ke kontrol pusat untuk menaikkan ketinggian. Izin pun diberikan untuk naik ke ketinggian 9.800 meter. Pada pukul 06.57 pesawat sudah mencapai ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 752 km per jam. Turbulensi pun hilang dan autopilot kembali dinyalakan. Para pilot sekarang bisa bersantai. Dan saat itu juga Kapten Liu mengatakan kalau hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Sedang di ruangan lain, para pramugari mulai membagikan makanan untuk para penumpang. Dan lagi-lagi penumpang yang tadi membuat masalah kembali berulah. Dia meminta 2 makanan sekaligus, bahkan menghina pramugari Nan secara terang-terangan.
Kemudian Kapten Liang keluar dari kokpit dan duduk di kursi penumpang yang kosong. Pukul 07:02 masih di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam. Kini pesawat sudah berada di atas pegunungan Tibet. Kapten Liang yang duduk di sebelah perempuan menjelaskan kalau terbang di dataran tinggi Tibet perlu 2 pilot, satu untuk menuju Tibet dan yang satunya untuk kembali dari Tibet. Dan saat ini karena sudah mencapai ketinggian jelajah, maka Kapten Liang bisa beristirahat sejenak. Di dalam kokpit kini hanya ada Kapten Liu dan Kapten Su. Di situ menjelaskan kalau Kapten Liu sudah sangat sering terbang di rute itu, tetapi saat masih di angkatan udara dan saat itu menggunakan pesawat bomber militer. Saat itu Kapten Liu juga mengingatkan Kapten Su bahwa nilai bagus saat di akademi tidak menjamin menjadi seorang pilot yang bagus. 5 menit kemudian, yaitu pada pukul 07:07, disinilah petaka dimulai. Kaca depan kokpit sebelah kanan yang ada tepat di depan Kapten Su tiba-tiba retak. Kemudian Kapten Liu pun menghubungi kontrol pusat untuk melaporkan hal itu dan meminta izin menurunkan ketinggian. Izin pun didapatkan untuk turun ke ketinggian 8.400 meter. Kemudian Kapten Liu memutuskan untuk mendarat di kota terdekat, yaitu Chengdu. Tak lama kemudian kaca pesawat pun pecah. Bahkan pecahan kaca mengenai mesin bagian kanan pesawat sehingga menimbulkan turbulensi. Kapten Liang yang tadi ingin beristirahat kini menuju kokpit setelah menyadari ada turbulensi yang parah. Tetapi pintu kokpit tidak bisa terbuka karena Kapten Liu sedang sibuk mencoba menolong Kapten Su. Kapten Su yang tersedot udara beruntung bisa bertahan karena terikat sabuk pengaman dan dibantu oleh Kapten Liu. Kapten Liu berusaha menyelamatkan rekannya, sehingga dia pun harus bermanuver lalu mencirukan pesawat agar mengurangi kecepatan angin yang sudah merobek-robek kulit Kapten Su. Di saat pesawat menukik turun itulah semua orang terhempas dan membuat pintu kokpit terbuka, sehingga menyedot seluruh pesawat. Kini semua orang mulai memakai masker oksigen darurat. Kemudian pada pukul 07:09 dengan tingkat penurunan ketinggian 2.943 meter per menit yang artinya pesawat menukik dengan tajam. Pihak militer Angkatan Udara Cina mengidentifikasi kejanggalan pada pesawat itu. Kemudian setelah mendapat ketinggian yang tak terlalu banyak kecepatan angin, Kapten Liu pun kembali menstabilkan pesawatnya, sehingga Kapten Su pun kembali bisa masuk ke dalam kokpit. Kini udara malah mendorong isi dalam pesawat, sehingga dengan susah payah Kapten Liang berusaha untuk masuk ke dalam kokpit. Dengan dibantu para penumpang, akhirnya Kapten Liang pun berhasil masuk ke dalam kokpit. Segera setelah di dalam kokpit, Kapten Liang pun membantu Kapten Liu yang hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Kapten Su kemudian mengirim kode darurat ke kontrol pusat. Segera setelahnya, kontrol pusat pun mengirimkan perintah untuk membatalkan semua penerbangan yang akan datang dan mengirimkan kode tanggap darurat ke seluruh kontrol pusat lain. Bahkan armada militer Angkatan Udara yang akan melakukan latihan diperintahkan untuk membatalkan latihan agar memberikan ruang untuk pesawat itu. Kemudian pesawat-pesawat komersil lain yang sedang mengudara diperintahkan untuk mencoba menghubungi pesawatnya Kapten Liu untuk mengetahui keberadaan mereka, karena kontrol pusat sudah kehilangan kontak. Kembali lagi ke pesawat 8633, dengan tenangnya pramugari Nan mengadakan absen untuk para pramugari lain agar terus siaga. Dan ternyata ada satu pramugari yang tak sadarkan diri. Teman-temannya berusaha membangunkannya, dan pramugari Nan terus memanggilnya. Saat semua orang mulai terpana, saat itulah jempolnya mengacung, mengisyaratkan dia baik-baik saja. Kemudian dia pun merangkak kembali ke kursinya dan melapor balik. Setelah itu, pramugari Nan pun menjelaskan kepada penumpang apa yang telah terjadi, yaitu mereka telah kehilangan tekanan udara kabin, dan tak lupa dia menenangkan para penumpang. Kita beralih sejenak ke kontrol pusat, yang mana saat itu kepala bagian kontrol pusat mengatakan kalau mereka kehilangan tekanan udara kabin, maka mereka harus berada di ketinggian 3.000 meter untuk mendapatkan cukup oksigen. Sedangkan ketinggian dataran Tibet ialah 4.500 meter, dikarenakan banyak gunung di sana, jadi jalur terbang yang aman berada di ketinggian 4.500 meter.
Pukul 07.18 menit di ketinggian 7.204 meter dengan kecepatan 829 km per jam dan jarak ke bandara terdekat Chengdu yaitu 180 km. Mereka mendapat masalah lain yaitu awan badai yang menghalangi jalur ke bandara Chengdu. Sedang di kabin penumpang semua orang menjadi semakin panik dan tak karuan. Lalu seorang pria mulai marah-marah dan mengamuk. Dia berjalan menuju kokpit untuk menemui pilot dan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan beruntung sekali lagi pramugari Nan berhasil menenangkan orang tersebut. Sedangkan di dalam kokpit, Kapten Liang terus memusut-musut tubuh Kapten Liu agar tetap tersadar dan berjuang menyelamatkan pesawat itu. Dan ternyata Kapten sengaja berputar-putar di depan awan badai itu menunggu awannya berpencar. Dan saat awannya mulai berpencar, saat itulah Kapten Liu mencoba menembus awan itu agar dapat mencapai bandara Chengdu. Pukul 07.24 menit dengan ketinggian 7.210 meter dan kecepatan 612 km per jam dan jarak ke bandara Chengdu masih 160 km. Saat itulah Kapten Liu mulai memasuki awan badai yang mulai berpencar. Seperti masuk ke dalam sebuah gang, pesawat itu bermanuver mengikuti celah di antara awan yang berpencar itu. Tak hanya angin kencang dan petir yang terus menyambar yang menguji mereka sehingga membuat pesawat mengalami turbulensi kuat sehingga membuat barang-barang bawaan penumpang berjatuhan. Tetapi bahkan kristal es yang terbentuk dari awan itu membuat perjuangan itu menjadi semakin berat dan dramatis. Saat di penghujung awan itu, kontrol pusat kehilangan sinyal dengan pesawat itu. Membuat semua orang yang ada di sana menjadi terpaku dan emosional. Bahkan kepala kontrol pusat sampai terus memanggil pesawat tersebut berharap mendapat respon. Saat semua orang mengira pesawat tersebut sudah jatuh, saat itulah mereka mendapatkan sinyal kembali dengan pesawat tersebut. Dan ternyata Kapten Liu baru saja berhasil melewati awan badai yang menghalangi mereka. Begitu melewati awan itu, sekarang Kapten Liu harus bermanuver menghindari gunung-gunung di dataran tinggi Tibet tersebut. Karena saat melewati awan tadi mereka harus terbang rendah, dan sekali lagi Kapten Liu berhasil menyelamatkan pesawat itu dari menabrak gunung. Sekarang pukul 07.34 menit di ketinggian 6.076 meter dengan kecepatan 674 km per jam dan jarak ke bandara Chengdu tinggal 65 km. Mereka sudah mendapat jalur aman untuk segera mendarat. Pukul 07.40 menit mereka sudah berada di atas kota Chongzhou di ketinggian 3.109 meter dengan kecepatan 538 km per jam. Para kapten pun sudah bisa melepas masker oksigen mereka dan mulai melakukan komunikasi dengan menara kontrol bandara Chengdu untuk pendaratan darurat. Setelah konfirmasi landasan pacu untuk pendaratan, tanggap darurat level 2 pun diadakan untuk pendaratan pesawat tersebut. Roda pesawat sudah diturunkan, sekarang tugas terakhir Kapten Liu untuk mendaratkan pesawat itu dengan selamat. Dan banyak orang yang ikut menyaksikan peristiwa pendaratan yang dramatis itu. Tetapi saat pendaratan itu mereka kelebihan beban sehingga membuat pesawat melaju terlalu cepat untuk pendaratan itu. Pada pukul 07.56 menit dengan kecepatan 287 km per jam, pesawat sudah berhasil mendarat di landasan pacu. Tetapi ada satu masalah lagi, yaitu rem pesawat tidak berfungsi, sehingga mereka terus melaju dan bisa membuat mereka kehabisan landasan pacu. Dan dikarenakan tak juga melambat, sekarang roda pesawat pun pecah akibat panas. Tetapi keajaiban terjadi saat di penghujung landasan pacu. Rem pesawat kembali berfungsi dan akhirnya pesawat pun melambat dan berhenti dengan selamat. Terlihat semua orang sangat bahagia dan tak percaya kalau mereka berhasil selamat dari perjalanan yang mengerikan itu. Tak hanya di situ, kebahagiaan juga memancar di semua kontrol pusat dengan pendaratan dramatis tersebut. Segera setelahnya Kapten Liang pun keluar dari kokpit untuk memeriksa keadaan penumpang. Dan kemudian kembali lagi ke kokpit dan memberitahukan Kapten Liu kalau seluruh penumpang baik-baik saja.
Dan setelah itu Kapten Liu pun meminta maaf kepada para penumpang karena tak berhasil membawa mereka ke Tibet dan berterima kasih atas kepercayaan mereka. Semua orang menangis setelahnya karena mereka baru saja menyadari mereka masih dapat hidup hari ini setelah selamat dari maut. Dan mereka semua mengacungkan jempolnya ke pramugarinan karena dialah orang yang tetap tenang dan mampu menenangkan semua orang saat keadaan begitu gawat. Pihak bandara sudah siap menyambut turunnya penumpang dari pesawat tersebut. Tak lupa para penumpang berterima kasih kepada para kru pesawat. Tetapi setelah turun dari pesawat, para penumpang malah tak ingin naik bus penjemputan. Mereka ingin melihat Kapten Liu terlebih dahulu, karena mereka ingin berterima kasih secara langsung setelah menyelamatkan nyawa mereka semua. Sedangkan di dalam pesawat itu tertinggal Kapten Liu dan Kapten Su yang belum turun. Terlihat Kapten Su yang babak belur seperti dipukulin massa. Kemudian Kapten Su pun turun terlebih dahulu. Tertinggallah Kapten Liu sendiri di pesawat itu dan memperhatikan keadaan kabin yang porak-poranda. Tetapi tak lama datanglah manajemen biro penerbangan untuk mencek pesawat tersebut. Begitu orang tersebut memasuki kokpit, dia melihat kaca depan yang pecah dan beberapa peralatan pesawat yang rusak. Dia pun kagum dengan Kapten Liu yang masih bisa berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan selamat. Seluruh penumpang masih berkumpul di luar pesawat tersebut, menunggu sang kapten untuk menunjukkan dirinya. Dan Kapten Liu pun keluar lalu membungkukkan badannya di hadapan para penumpang, tanda penghormatannya kepada penumpang. Sang kapten kini kembali ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun anak kesayangan. Setahun kemudian seluruh kru pesawat berkumpul untuk merayakan ulang tahun. Bukan ulang tahun anak Kapten Liu, tetapi ulang tahun kelahiran mereka semua setelah selamat dari bencana pesawat Sichuan. Di akhir film kita ditampilkan pada foto-foto asli dari kejadian itu, seperti foto kokpit yang berantakan dan juga foto ban pesawat yang pecah. Kemudian juga ada foto-foto dari para kru yang sebenarnya. Karena penyelamatan itu, para kru dari pesawat tersebut mendapat penghargaan dari pemerintah setempat. Dan tamat. Demikianlah alur cerita dari film The Captain. Jangan lupa terus support Amang dengan menekan tombol merah dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.